Selanjutnya kita lihat lagi informasi selanjutnya. Yang sangat hangat pada hari ini adalah mengenai Sandiaga Uno yang kabarnya akan dideklarasikan pada hari ini. Kita akan lihat bersama. Tentang acara besok, karena beredar di WhatsApp grup bahwa kita akan berkumpul di rumah Pak Boy Sadikin. Benar ya? Ada yang terima? Enggak kan? Ada yang dapat? Gosip atau gosip? Oke, klarifikasi bahwa pertama-tama acara tentang besok pagi itu akan diumumkan seperti biasa jam 10. Ancer-ancernya di tempat ini. Atau kalau misalnya kita sudah harus bergerak di tempat yang nanti akan ditentukan. Pak Boy Sadikin memang saya atur bertemu dengan Pak Prabowo kemarin sore. Dalam pertemuan yang hangat, mereka mendiskusikan tentang pandangan Pak Boy Sadikin tentang Jakarta, isu-isu terkini, dan bahwa Pak Boy Sadikin menyatakan tidak mendukung petahana. Dan Pak Boy Sadikin bersedia bergabung sebagai salah satu pimpinan di tim kampanye kami. Tapi kita perlu klarifikasi, karena nanti Pak Boy bingung, orang-orang pada datang ke rumahnya, karena belum ada kesepakatan itu. Dan sampai hari ini kami belum memastikan acara titik kumpul setelah sholat Jumat dan berjalan kaki menuju KPUD itu belum ditentukan. Jadi mohon klarifikasi dan tentunya kita akan memberikan pengumuman yang detail besok pada waktu yang sudah saya sebutkan tadi. Ketiga, saya menghimbau, keempat, ini tiga tapi poinnya tiga. Keempat, saya menghimbau untuk tidak ada pengerahan massa besok, tidak ada mobilisasi dan tidak ada pengumpulan massa. Saya berharap tidak ada euforia dan tidak ada foya-foya. Saya tidak ingin membuat macet. Saya tidak ingin pengumpulan massa tersebut akan berakibat sampah yang berserakan, dan saya ingin menjaga ketertiban umum khususnya untuk warga di sekitar KPUD. Jadi karena kami rencananya akan berjalan kaki atau berlari kecil, jadi kita tidak ingin ada mengganggu ketertiban di sekitar proses pendaftaran. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Pak Yuga memberikan waktu, Mbak Vera memberikan waktu 5 menit untuk beberapa pertanyaan. Udah keseringan. Thank you Putu. Foto. Kami sepakat dan kami menghormati proses yang lagi berlangsung di koalisi kekeluargaan. Jadi alhamdulillah pertemuan tadi menghasilkan kesepakatan untuk dalam sisa waktu yang tertinggal, waktu yang tersisa, kita akan mencoba membawa suatu perubahan untuk Jakarta yang baru. Dan Pak Anies tentunya juga memiliki pandangan yang sama terhadap Jakarta yang bisa dibuat tentunya menjadi sebuah demokrasi yang baik, demokrasi yang sejuk, demokrasi yang saling menjunjung tinggi kebersamaan. Skala. Ini terlepas daripada pertemuan semalam. Pak Anies datang bersama-sama saya dengan suatu niat tulus dan ikhlas ingin membangun Jakarta dan memenangkan Jakarta. Jadi pembicaraan itu tadi sangat rinci dari segi poin-poin yang beliau ingin lakukan perubahan dalam pola pikir masyarakat Jakarta sebagai metropolis nomor 16 dari ekonomi terbesar di dunia, mestinya juga memiliki sebuah konsep yang seperti lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya.
Jadi Mas Anies memiliki konsep membangun jiwa, kecerdasan, dan juga pola pikir. Itu kesepakatannya, kita salaman dan kita menunggu, menghormati proses yang lagi berlangsung di antara pimpinan partai yang tergabung di koalisi kekeluargaan. Kami berkumpul bersama Pak Prabowo dengan PKS dan 4 partai di Cikeas, dan gitu ada hotline karena logistik yang susah sekali. Pak Prabowo ada di Jakarta, sementara tempatnya di Cikeas, Pak Sohibul Iman juga ada di sini. Akhirnya kita berhubungan terus melalui telepon, tapi 4 partai yang koalisi kekeluargaan berkumpul di Cikeas. Nanti Gerindra dan PKS akan berkumpul di Kertanegara ya? Hari ini belum ada jadwal. Kita menunggu teman-teman yang sekarang lagi mengatur pertemuan. Posisinya sampai sekarang belum ditentukan, tapi kita menghormati proses yang lagi berlangsung di diskusi pimpinan partai koalisi kekeluargaan. Untuk komunikasi, kan yang kita tahu di Cikeas terancam ada poros baru di Pak ya. Nah, untuk Gerindra dan PKS ini di dua nama Anies Sandi ini sudah dikomunikasikan lagi atau nanti akan ada 3 calon nih Pak? Sudah disepakati akan hanya ada 2 calon. Sudah disepakati dari semuanya hanya akan ada 2 pasangan calon sesuai dengan aspirasi warga Jakarta. Jadi itu mungkin bisa di-share oleh media bahwa warga Jakarta 82,5% dalam snap poll internal kami menyatakan ingin hanya 2 pasangan calon. Jadi kami, dan 60% menginginkan pemimpin baru. Jadi kalau kita bisa menangkap aspirasi rakyat dan menyingkirkan ego kita, mengesampingkan kepentingan sesaat atau kepentingan golongan dan individu, tapi mengedepankan keberagaman dan menghargai perbedaan, kita insya Allah akan bukan hanya memenangkan Jakarta, tapi akan membangun Jakarta yang lebih baik dan Jakarta yang lebih baru. Pak, satu lagi Pak, kalau memang tadi kamu tuh menyingkirkan ego dan bla 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 ya Pak, itu berarti Pak Sandi siap jadi cawagup atau jadi? Intinya Pak Anies dan saya siap apapun juga keputusan koalisi kekeluargaan. Visi misi. Oh sudah. Sudah. Semua nama-nama kemarin dibicarakan dan eksplorasi ya. Dan memang kita ingin sebuah format yang bisa diyakini diterima oleh semua elemen, terutama juga kita ingin aspirasi warga masyarakat ini ditampung. Jadi sampai tadi malam itu mohon maaf kalau ada yang ngirim WA atau SMS ke saya belum kebalas karena ada 4.000 WA sama SMS yang ke saya dari warga, dari teman-teman di akar rumput. Itu menyatakan keinginannya untuk segera kita memastikan pasangan calon. Ya mudah-mudahan saya minta doanya dalam 1 kali 24 jam kita sudah ada di titik penghujung dan kita berprosesi untuk mendaftar di KPUD tentunya lengkap dengan visi misi. Oke, thank you. Oh belum? Apa lagi? Heru. Heruno. Pembicaraan tentang yang di CKS yang kami cermati memang ada beberapa nama dan salah satu nama yang diangkat memang nama Bapak Agus Harimurti. Tentu itu di level Pak Prabowo dan Pak SBY yang berbicara. Kalau tadi pagi kami bertemu dengan Mas Anies itu inisiatif kami berdua dan kita merasa, saya kan berteman sama Mas Anies itu bukan saya aja yang bersahabat, tapi ibu kami juga bersahabat gitu. Jadi kita sangat cair dalam
dalam berkomunikasi. Jadi kita cermati perkembangan di Jakarta. Kemarin saya hubungin dia dan sudah ada beberapa pertemuan. Tadi pagi kita sepakati bertemu lagi. Jadi mudah-mudahan pertemuan tersebut bisa membawa suatu nuansa baru, diskursus tentang kepemimpinan baru di Jakarta. Terima kasih. 3 menit untuk doorstop.